Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, pertemuan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dengan perwakilan dari National Democratic Institute menjadi langkah awal dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integrasi sistem parlemen terbuka di Indonesia. Pertemuan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI dengan perwakilan dari National Democratic Institute menjadi langkah awal untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integrasi sistem parlemen terbuka di Indonesia. Anggota BKSAP DPR RI, Amelia Anggraini mengungkapkan pertemuan ini membahas berbagai aspek kolaborasi antara DPR RI dan NDI. Di antaranya, terkait sistem open parliament, penggunaan artificial intelligence, serta digitalisasi. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antara anggota DPR, staf, dan konstituen. Adapun program-program yang dibahas dirancang untuk memperkuat kapasitas parlemen dalam menghadapi tantangan di era modern. Sistem ya kerjasama dari open parliament, kemudian juga artificial intelligence, kemudian juga digitalisasi, bagaimana bisa mengintegrasikan sistem di era digitalisasi saat ini ke parlemen kita sehingga antara MPs, anggota DPR dengan para staf itu bisa terintegrasi begitu ya, kemudian juga dengan konstituen dan publik juga bisa terintegrasi begitu ya. Jadi dalam bentuk seminar begitu, kemudian pelatihan yang mereka tawarkan ke kita. Nah, NDI ini juga semacam lembaga think tank oleh Kongres dan Parlemen di US ya, dan ini sangat baik. Amelia menambahkan hasil pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti untuk memastikan manfaat konkret bagi DPR RI dan masyarakat luas. Upaya ini juga menunjukkan keseriusan DPR RI dalam memanfaatkan teknologi modern untuk memperkuat tata kelola kelembagaan. Halim dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI yang meminta Poltek Pariwisata di Palembang berkontribusi lebih pada pengembangan desa wisata di sekitar yang dinilai memiliki fasilitas yang mumpuni dalam mencetak SDM unggul. Politeknik Pariwisata Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi pendidikan vokasi yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata, sehingga anggaran yang digunakan sebagian bersumber dari APBN. Berkaitan dengan itu, Komisi 7 DPR RI meminta Poltek Pariwisata di Palembang untuk berkontribusi lebih pada sektor pariwisata di sekitar. Terlebih, Poltek Pariwisata ini memiliki fasilitas yang mumpuni untuk mencetak SDM unggul. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim meminta Poltek Par ikut aktif mengembangkan desa wisata. Ia bahkan mendukung usulan penambahan program studi destinasi di Poltek Pariwisata. Kan juga tetap ada di bidang pendidikan itu ada pengabdian masyarakatnya. Jadi di desa-desa wisata terdekat mestinya juga ada dibantu oleh paling tidak diarahkan dan sebagainya oleh Poltek Par, terutama juga bisa menjadi tempat lapangannya bagi mahasiswa ya untuk praktek di lapangan. Misalkan kalaupun tidak hotel, homestay dan sebagainya. Sementara anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu mengingatkan agar program studi di Poltek Pariwisata disesuaikan dengan kebutuhan SDM di dunia pariwisata. Oh, itu yang tadi saya sampaikan juga dalam percakapan saya dengan mereka. Link and match-nya seperti apa sih sebenarnya? Jangan sampai kemudian latah menciptakan jurusan-jurusan, tapi itu tidak dibutuhkan oleh dunia industri, dunia kerja. Kita tentu akan mengevaluasi, saya sampaikan ke teman-teman juga, agar kalau nanti kita temukan ada jurusan-jurusan tertentu atau prodi-prodi tertentu yang kemudian kok ini banyak tidak diterima di dunia kerja, jangan-jangan memang itu tidak dibutuhkan. Dari Sumatera Selatan, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong sinergi pemerintah pusat dan juga daerah dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah, mengingat masih adanya ketidakcocokan antara program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Komisi 11 DPR RI mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah.
Anggota Komisi 11 DPR RI Martin Manurung menyoroti rendahnya angka usia produktif di Yogyakarta karena kelompok usia muda lebih memilih merantau demi mendapatkan kerja dengan upah yang layak. Ia khawatir fenomena ini akan berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk itu, Martin mendorong program-program kerja nasional dapat disinkronkan dengan isu strategis daerah, salah satunya mengembangkan iklim investasi dan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Proyek-proyek pembangunan yang dilakukan dengan APBN. Menurut saya itu yang harus diadres, dicocokkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sini, sehingga ya jangan kita kemudian bangga dengan proyek-proyek strategis nasional yang masuk ke Jogja. Dia harus masuk kepada padat karya supaya ada job creation di Jogja, sehingga orang berusia produktif di Jogja ini tidak harus keluar dari Jogja. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti pengembangan wilayah selatan Yogyakarta, khususnya sekitar Bandara Yogyakarta International Airport yang masih berjalan lambat. Industri rasanya, solusinya adalah ada industri di selatan. Industri di selatan itu tinggal dipetakan kira-kira industrinya apa dan aksesnya seperti apa. Tadi dikaitkan dengan pernyataan Ibu dari Bappenas. Karena industri membutuhkan akses. Ya, rasanya ini kalau ditatap akan jauh lebih baik sehingga tidak terjadi lagi gini rasio yang sedemikian tinggi. Dari Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang bertujuan memastikan asupan gizi yang memadai bagi masyarakat. Program MBG dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya mengirim notis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Ini ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, DPR RI menilai selain memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, program makan bergizi gratis juga harus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan dukungan dan pengawasan ketat dari DPR RI, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen untuk Anda. DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG
yang secara resmi mulai diluncurkan pada Senin 6 Januari 2025. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini bertujuan memastikan asupan gizi yang memadai bagi masyarakat, meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta memberdayakan koperasi dan UMKM lokal. Program MBG dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. DPR RI berkomitmen mengawal, mengawasi, hingga melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan program MBG secara langsung di dapil masing-masing anggota. Pemantauan di dapil ini dinilai cukup efektif untuk memastikan realisasi program MBG di level daerah karena DPR dapat langsung menyerap dan mengkomunikasikan kendala yang terjadi di lapangan ke seluruh stakeholder terkait. Dan kita akan melakukan pendampingan juga, melakukan pemantauan dan juga monitoring juga di tiap dapil-dapil kita agar nantinya juga akan ada, kalau perlu ada perbaikan untuk di dapur-dapur di titik-titik itu kita terus bisa melakukan komunikasi karena itu bagian tugas dari DPR, salah satunya adalah pengawasan. Program makan bergizi gratis yang baru berjalan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun, belum bisa disebut berhasil atau gagal karena baru berjalan seumur jagung. Selain melakukan pengawasan, DPR RI dalam hal ini Komisi Teknis terkait akan melakukan evaluasi dan memberikan masukan agar program tersebut berjalan semakin baik. Kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat dan kita akan terus mendampingi pemerintah untuk supaya program makan bergizi ini akan lebih baik ke depannya demikian. Ya, kalau kemudian masalah distribusi dan lain-lain memang perlu kemudian disempurnakan. Nah, mengenai hal-hal lain yang masih belum pas, itu tentunya Komisi Teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya kedepannya lebih bagus. Saya kira ini terobosan baru dan ini membutuhkan resources infrastruktur yang anggarannya sangat besar. Sehingga saya berharap secara bertahap pemerintah bisa melakukan persiapan ini dengan sebaik-baiknya. Program makan bergizi gratis telah berjalan, salah satunya di SMP Negeri 61 Selipi, Jakarta Barat. Di sekolah ini, sebanyak 650 siswa dipastikan mendapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah. Meski begitu, salah seorang guru berpendapat bahwa porsi sayuran dan protein yang diberikan dalam menu makan bergizi gratis perlu ditambah agar asupan gizi yang diperoleh siswa semakin maksimal. Sudah 4 sehat lah ya, ditambah susu jadi 5 sempurna gitu. Cuman memang karena porsinya mungkin alokasinya tidak besar ya Pak ya, jadi porsinya sayurannya juga tidak terlalu banyak ya Pak ya. Sama ayamnya juga porsinya untuk porsi sendiri ya hanya sekedarnya aja kayaknya ya Pak. Tapi sejauh ini sudah cukup, mereka menarik sih Pak, senang sekali. Sementara salah seorang murid mengaku senang karena bisa menabung uang jajan sejak diberlakukannya program makan bergizi gratis. Saya jadi bisa hemat, kadang kalau dulu sebelum ada programan ini, dulu saya boros kalau soal duit, tapi kalau sekarang udah ada kayak gini-ginian, jadi saya bisa nabung di rumah. Ya. Selain memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, program MBG juga harus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini harus mampu berjalan linear dengan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, sehingga mampu mendongkrak efek perekonomian bagi UMKM, industri kecil, koperasi, hingga badan usaha milik desa. Pelaku usaha kecil menengah itu juga bisa masuk, terlibat, entah itu koperasi, entah itu ada yang mungkin BUMDes, entah itu UMKM gitu kan, seperti itu. Terus juga bila perlu di setiap unit itu juga melibatkan masyarakat yang mungkin tidak bekerja, bisa terakomodir, entah cuci piring apa dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan kita kawal, bagaimana program ini bermanfaat, benefitnya seluas-luasnya dan sebesar-besar dirasakan oleh masyarakat. Belum banyak temuan dan evaluasi yang bisa dilakukan DPR terkait program makan bergizi gratis. Mengingat program ini baru berjalan kemarin sore dan masih seumur jagung. Dengan dukungan dan pengawasan ketat dari DPR RI, diharapkan program makan bergizi gratis
dapat berjalan efektif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesehatan generasi muda Indonesia. Pemirsa, alokasi 20% dana pendidikan dari APBN harus dikelola secara cermat agar bisa mendapat output yang dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dan pemirsa, informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya mengirim notis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik, saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Ini ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, pemerintah dinilai perlu untuk lebih cermat dalam tata kelola dana pendidikan tersebut untuk menjawab banyak persoalan pendidikan saat ini. Pemirsa, untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% saat ini masih menjadi kendala yang serius karena memang dalam implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sampai saat ini. Dan memang kita perlu mengetahui lebih lanjut pemirsa terkait dengan hal ini. Tentu kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 yakni Ibu Maesti Wijayati dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga sudah bisa menyapa pemirsa TV Parlemen. Ya. Bu, terkait dengan alokasi anggaran 20% ini Bu, saya kira ini menjadi persoalan karena memang distribusinya dan alokasinya masih menjadi kendala karena tidak merata. Mungkin dari sisi ini Bu, Komisi 10 apa yang didorong terkait dengan supaya ke depan ada perbaikan Bu? Baik. Alokasi anggaran 20% untuk sektor pendidikan itu secara jelas dituangkan di dalam konstitusi kita di pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa negara wajib untuk memberikan pendidikan dasar dan membiayai pendidikan dasar. Artinya 20% itu tersedia dan ada jaminan bahwa anak-anak kita semuanya bisa belajar pendidikan dasar dan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Faktanya kita tadi melihat mereka yang harusnya sekolah SD itu pun masih ada 600.000 lebih anak Indonesia yang tidak mampu atau tidak sekolah sampai tingkatan sekolah dasar. Bahkan secara keseluruhan angka putus sekolah kita dari SD, SMP, SMA juga cukup tinggi. Putus sekolah dan tidak sekolah di antara usia sekolah itu mencapai angka 4 juta lebih. 4 juta lebih, ini bukan angka yang main-main ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045. Maka yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita koreksi bersama, anggaran itu dari tahun ke tahun semakin besar. Mengapa semakin besar? Karena ketentuan 20% dari APBN itu mengikuti jumlah besaran dari APBN kita.
Misalnya sekarang APBN kita 3.000 triliun lebih, maka otomatis anggaran kita yang ada untuk kementerian atau untuk pendidikan itu juga melebihi dari 700 triliun. Anggaran yang sangat banyak. Orang bertanya, anggarannya banyak, kenapa sekolahku masih mahal? Anggarannya banyak, mengapa sekolahku masih banyak yang rusak? Anggarannya mahal, kenapa guru dan dosen tidak sejahtera? Anggarannya mahal, mengapa angka putus sekolah tinggi? Karena pembiayaan ekonomi juga menempati ranking pertama, mengapa putus sekolah? Nah, ini yang perlu kita koreksi bersama. Lalu harus seperti apa? Saya ingin pemerintahan Pak Prabowo ini yang memang komitmen terkait dengan pendidikan, punya gebrakan. Gebrakannya apa? Gebrakan untuk pendidikan dasar dari negeri maupun swasta 100% dibiayai oleh negara. Tetapi penegakan melaksanakan apa yang diamanatkan di konstitusi itu sangat penting untuk bisa dilakukan. Itu sebagai bentuk komitmen kenegaraan kita. Justru kalau kita tidak melakukan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, ini menjadi persoalan. Nah, kaitannya dengan alokasi anggaran baik di pusat maupun daerah. Tapi komitmen 20% anggaran harus dilaksanakan karena itu konstitusi. Oke Bu, ini kan ada masalah konstitusional Bu ya, artinya 20% seandainya nanti berjalan kan belum ada yang mengawasi. Sementara Kemendikbud atau Kemendikbudrismen kan tidak masuk dalam ranah itu. Jadi apa ke depan perlu ada revolusi besar terkait dengan alokasi, siapa nanti akan mengawasi terkait dengan dana besar ini? Pengawasan itu kan melekat di anggota DPR. Hanya ketika kami akan melakukan pengawasan, data itu terbuka dong diberikan kepada kami. Nah, saya kira inilah yang harus kita buka bersama. 20%-nya dari mana saja? Di mana saja? Pelaksanaannya bagaimana? Kalau 20% itu mestinya pendidikan dasar harus dipenuhi sepenuhnya. Kalau toh kemudian apakah harus ada lembaga untuk pengawasan karena sedemikian tingginya? Sementara pengawasan sebenarnya sudah banyak oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga pengawas terkait dengan program-program di pemerintah. Artinya mungkin itu nggak perlu ada lembaga baru. Tetapi keterbukaan untuk menyampaikan anggaran 20% sampai bahkan kita minta. Karena kita menginginkan angka PISA kita naik, daerah tertinggalnya menjadi lebih maju. Satuan 3 meskipun kami nggak bahas, Satuan 3 berikan kepada kami. Supaya kami tahu, oh tahun ini menyelesaikan sekian ribu atau sekian puluh ribu ruang kelas yang rusak. Kita harus tahu di mana saja. Supaya, oh benar nih, karena tempat-tempat itu memang soal fasilitas pendidikan masih sangat tidak baik. Misalnya begitu. Artinya perlu keterbukaan. Sama-sama kepentingannya adalah untuk Republik. Sama-sama kepentingannya adalah untuk kemajuan pendidikan kita. Menyiapkan Indonesia Emas 2045. Baik Ibu Messi, terima kasih waktunya Ibu. Selamat bertugas kembali Ibu. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Ibu Mai Esti Wijayati, terkait dengan sejumlah polemik persoalan yang terjadi mengenai alokasi anggaran pendidikan 20%. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari gedung DPR Senayan Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya mengirim notis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Pilih mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Ini ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak?
quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri. Jadi kalau nongkrong bareng anak ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya pasti ada Astrid itu aja. Segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Nazia Sudirja. Silakan Nazia. Terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 10 DPR ingatkan tidak boleh terjadi lagi siswa SD dihukum karena nunggak SPP. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini beberapa media nasional juga menyoroti terkait dengan hal ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif Muhammad Al-Idrus soroti kasus siswa sekolah dasar di Kota Medan yang dihukum belajar di lantai karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan selama 3 bulan. Merespon hal ini pemirsa, seluruh pihak terkait diminta untuk mendukung supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dari kasus ini dinilai adanya potensi bias paradigmatik dalam memandang sebuah peraturan. Tujuan hukum tidak hanya soal kepastian hukum, namun ada kemanfaatan dan juga keadilan. Sekolah diminta untuk lebih bijak mengatasi persoalan pendidikan sehingga tidak mengorbankan anak. Kita beralih pemirsa ke berita yang juga menjadi headline pada hari ini, yaitu Mardhani Alisera tekankan pentingnya good governance dan good parliamentary practice di sidang APA. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardhani Alisera tekankan pentingnya penguatan peran parlemen dalam perumusan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab dalam konteks negara demokrasi, suatu kebijakan nasional dapat dikatakan benar-benar merepresentasikan kepentingan publik apabila dalam perumusannya terdapat peran serta parlemen. Sebagaimana diketahui pemirsa, BKSAP DPR RI menghadiri diskusi pada sidang Komisi Politik Parlemen Negara-Negara Anggota Majelis Parlemen Asia di Irak pada Sabtu 11 Januari 2025. Penguatan peran parlemen dilakukan antara lain dengan menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti institusi parlemen internasional semacam IPU guna mendapatkan wawasan terkait dengan tolak ukur good governance yang berlaku di negara lain. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 10 DPR ingatkan tidak boleh terjadi lagi siswa SD dihukum karena nunggak SPP, serta Mardhani Alisera tekankan pentingnya good governance dan good parliamentary practice di sidang APA. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.